Sampai detik ini, kita pasti nggak akan tahu sebenarnya misteri apa yang ada di atas gunung. Sampai akhirnya gunung itu jadi tempat yang paling angker dibanding tempat-tempat lain. Menurut gue, orang-orang yang nggak mau ada keinginan untuk naik gunung, mending nggak usah kesana sih. Karena dari yang gue tahu, kalau orang habis naik gunung, mereka bilang, pasti mereka bawa cerita baru. Tapi nggak jarang, cerita baru itu adalah cerita mistis. Gue nggak tahu kenapa, kayak gue tuh sering banget denger ada orang solo hiking ke gunung ini. Dan gak dikit juga orang yang berani solo hiking ke sini terus diganggu sama penunggu gunung ini. Nah, gue dapet cerita orang yang masih berani solo hiking ke sini, padahal udah tahu nih banyak cerita mistis di gunung ini. Gunungnya nggak jauh dari Jakarta. Gunungnya itu Gunung Salak di daerah Bogor. Jadi ada satu cowok namanya Wisnu. Dia ini emang suka beberapa kali naik gunung. Dan Gunung Salak ini pun juga sebelumnya udah pernah naik, tapi bareng sama teman-temannya. Nah, kali ini Wisnu naik gunung sendiri. Jadi biasanya dia naik gunung sama teman-teman kampusnya yang pecinta alam juga. Tapi karena ini bulan-bulannya lagi libur kuliah, teman-temannya pada pulang kampung atau ada acara masing-masing. Sampai pada akhirnya Wisnu nih nyari kesibukan sendirilah. Akhirnya dia ngambil nih keputusan buat naik gunung sendirian. Dia gak ada mikir macem-macem, ditambah juga dia ini udah pernah naik ke gunung ini kan, jadi kayak dia udah mikir ya santai aja lah, udah tahu medannya juga kan. Akhirnya dia naiklah ke Gunung Salak ini. Wisnu ini berangkat ngambil jalur Curug Nangka namanya. Dan dia baru sampai base camp itu sekitar jam 8 malam, kayak masih di bawahnya gitu loh. Awalnya dia masih lanjut ngedaki nih, tapi pas dia udah ngelihat makin malam makin berkabut, akhirnya dia mutusin buat buka tenda dulu, sekitar jam 9 malam, jadi biar pagi-pagi itu dia bisa mulai mendaki lagi. Pas di malam itu, dia ngelihat ya ada beberapa orang lah. Beberapa pendaki lain juga yang buka tenda di sana. Tapi mereka tuh kayak cuek-cuek aja, kayak nggak sapa menyapa gitu loh. Pokoknya kayak mereka sibuk sendirilah, bodo amat sama orang. Kayak kira-kira tuh ada 3-4 tenda di depannya si Wisnu ini. Ya karena Wisnu lihat juga kontur tanahnya yang dia pijak ini rata, dia mutusin buat buka tenda di sana. Walau sebenarnya kayak jarak tenda dia sama tenda lain itu rada jauh. Cuman masih bisa ngeliat sih, masih kelihatan. Wisnu ini udah beberes nih, udah buka tenda. Akhirnya dia masuklah ke tendanya. Sambil main HP nih, sambil ngepep tuh, dia coba tidur. Jadi tenda Wisnu ini kayak letaknya tuh di depan pohon gitu. Nah, pas lagi dia main HP sambil udah lilir gitu mau tidur, tiba-tiba dia berasa kayak tenda dia tuh kayak ada yang goyang-goyangin gitu dari luar. Nah, kebangun tuh si Wisnu ini. Kan tadinya tuh udah mau tidur, udah ngelilir gitu. Akhirnya dia kebangun. Plus kaget juga dan takut gitu, kayak takutnya di depan ada binatang atau apa gitu kan. Dia mikir kayaknya di depan tuh ada yang gak beres. Tapi karena dia gak mau ngambil resiko juga buat keluar, akhirnya dia tetap stay di dalam tendanya. Udahlah dia coba tenang dan coba main HP lagi di dalam tenda. Pas udah tenangan, Wisnu lagi main HP. Tiba-tiba dia tuh ngerasa kayak tenda dia tuh atasnya kayak ada kejatuhan sesuatu gitu. Kayak bruk gitu. Ada yang kejatuhan tapi kayak gak blesek ke bawah gitu tendanya. Nah, pas ada suara barang jatuh gitu, dia ngeliat di sekeliling tendanya tuh, dari dalam tuh dia bisa ngeliat keluar tendanya gitu loh. Nah, pas dia ngeliat keluar tendanya gitu, kayak ketutupan sesuatu gitu. Kan kalau ada apa-apa dari luar tuh kelihatan tuh ada bayangannya. Nah, dia tuh jadi gak bisa ngeliat apa-apa, jadi kayak gelap gitu. Beberapa detik tuh gelap, tiba-tiba semua dari dalam. Karena Wisnu udah panik banget, akhirnya dia ngeberaniin diri buat ngecek ke depan tenda. Dia bukalah resleting tendanya. Pas dia buka dan dia turunin resletingnya,
dia ngeliat di depan dia persis kayak ada rambut gitu guys. Rambutnya tebal nutupin pandangan Wisnu gitu. Karena Wisnu kaget banget, Wisnu langsung teriak tuh, mundur ke belakang dan ngambil senter. Dan pas diambil senter dan nyenter keluar, pandangan Wisnu tuh berubah. Jadi udah kayak pohon-pohon gitu, depannya gak ada lagi tuh rambut yang nutupin tenda dia tuh. Udah gak ada sama sekali. Dia langsung buru-burulah keluar tenda buat ngecek sebenarnya tadi apaan ya. Pas dia keluar tenda, terus dia nengok ke atas tenda. Abis itu tuh dia ngeliat di atas tendanya si Wisnu itu ada kuntilanak guys. Nah lagi duduk, rambutnya tuh bener-bener panjang dan tebel banget sampai nutupin sebagian tendanya Wisnu. Wisnu yang ngeliat depan matanya ada sosok kunti, ya dia langsung lari tuh. Dia langsung lari ke arah tenda yang banyak orang itu. Pas dia lari, Wisnu nyamper ke arah tenda-tenda itu. Ternyata pas udah nyampe di sana, ternyata tenda-tendanya tuh kosong. Di tanah yang rata itu tuh bener-bener dia ngeliat tuh gak ada siapa-siapa. Padahal tadi pas lagi ngebangun tenda tuh dia ngeliat di depannya tuh ada kayak 3-4 tenda gitu kan. Ada orang gitu yang ngebangun gitu kan. Tapi sekarang cuma kosong, bener-bener gak ada orang. Akhirnya di tempat itu tuh cuma dia doang. Anjrit. Wisnu tuh panik banget. Dia langsung buru-buru lah balik ke tendanya. Dan alhamdulillahnya di tenda itu udah gak ada tuh kunti itu. Gak pakai pikir panjang, akhirnya dia beberes, dia lipat tendanya, dan akhirnya dia ngeberaniin diri buat lanjut ngedaki lagi. Sampai dapat tempat yang aman, dan sampai dia ngelihat setidaknya ada orang lah gitu. Barulah dia berani buat buka tenda lagi. Sekitar jam 10:30 malam, Wisnu jalan tuh tetap naik ke atas, ngedaki sambil nyari tempat yang PW. Dia sambil berdoa-doa tuh, dia sendiri, dan akhirnya Wisnu ngeliat. Akhirnya alhamdulillah ada satu orang di depan dia lagi turun, cowok. Karena dia ngelihat ada orang, ya akhirnya dia nyamperin lah dan diajak ngobrol sama si Wisnu ini. Udahlah mereka berdua ngobrol sembari Wisnu buka tenda gitu. Dan ternyata cowok yang ketemu sama Wisnu ini emang baru dari puncak. Dan dia tuh mau turun, kebalikannya gitu. Kalau si Wisnu kan baru mau naik nih, si Wisnu nanya ke cowok ini, kok dia mau ngedaki sendiri ya? Cowok ini jawab, ya emang saya biasa naik sendiri mas, kemana-mana gitu. Pokoknya karena obrolan mereka nyambung banget, jadi akrab banget lah tuh mereka. Obrolannya tuh tapi gak begitu lama, kayak cuman sekitar setengah jaman. Dan cowok ini bilang, dia tuh harus buru-buru turun ke bawah, biar gak nyampe pagi-pagi buta. Dia tuh akhirnya udah nyampe gitu loh, jadi dia ngejar waktu lah. Pasti cowok ini lagi siap-siapin barang bawaan dia buat turun. Cowok ini ngomong ke Wisnu, mas, maaf mas, kalau nanti udah selesai ngedaki, ketemu orang yang lagi di bawah, tolong sampain mereka mas, ya kalau mayat saya tuh jatuh di jurang deket sini. Anjir, minta tolong cariin dan kuburin ya. Denger cowok ini ngomong kayak gitu, Wisnu langsung kaget banget lah. Dia tuh langsung nengok tuh ke arah cowok ini. Dan pas Wisnu lihat tuh ke arah cowok ini, Wisnu ngeliat tuh cowok itu udah mukanya pucat banget. Bener-bener kayak muka mayat gitu, gak kebayang sih. Ya karena 2 kali berturut-turut si Wisnu digangguin sama makhluk halus, akhirnya dia mutusin buat turun dan gak jadi ngedaki Gunung Salak ini. Dan dia tuh ngerasa kayak dia udah gak pernah lagi mau ngedaki karena kejadian di Gunung Salak ini. Pik, gue masih merinding banget, anjrit. Gue ngebayangin juga tuh karena pertama dia gangguin sama Kunti kan. Tiba-tiba dia ngedaki tuh, dia udah ngerasa aman karena ada orang. Ternyata orang yang dia temuin mayat gitu loh, astagfirullah. Akhirnya si Wisnu turun kan, dia gak ngasih tahu orang sekitar sana. Karena udah panik banget, banyak banget barang bawaan dia aja ditinggal gitu loh. Serius tendanya ditinggal guys, tapi barang-barang berharga dibawa. Dia udah gak mikirin dia naik ke atas karena dia udah takut itu. Nah oke guys, cerita malam ini berakhir di sini dulu ya. Jangan lupa di subscribe. See you in the next video, bye bye.